Gigi membara di medan pertempuran. Semangat bertempur tidak pernah menipis. Sesungguhnya di antara yang pernah dilahirkan perempuan, tidak ada yang tampil sebesar Yohanes Pembaptis. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Kamis Pekan Advent yang kedua, 11 Desember 2025. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga mereka yang masih ada di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita doakan. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya kita tekun dan terus berdoa untuk segenap umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika, terutama umat di stasi Santo Yakobus Iwaka yang akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan penerimaan sakramen Krisma dan pemberkatan gereja pada tanggal 14 Desember nanti. Semoga Tuhan sendiri yang membimbing, melindungi, menguatkan, meneguhkan semangat iman dan persaudaraan di antara kaum beriman, terutama di stasi Santo Yakobus Iwaka, supaya segala sesuatunya berjalan dengan aman, lancar, dan selamat, penuh sukacita dan persaudaraan. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus
kepada orang banyak berkaitan dengan kehadiran sosok Yohanes Pembaptis, bahwa dia yang adalah pribadi yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dikatakan oleh Yesus, tidak ada yang tampil lebih besar daripada Yohanes dari antara mereka yang pernah dilahirkan oleh perempuan. Tetapi Yesus kemudian memberikan sebuah catatan, yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Mau mengatakan, mau menunjukkan bahwa Yohanes adalah sosok yang sangat luar biasa karena menyiapkan jalan Tuhan. Dia mewartakan kehadiran Mesias, kehadiran Sang Juru Selamat, membuka jalan bagi karya keselamatan Allah. Tetapi bahwa setiap pribadi beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga diundang, juga diajak untuk senantiasa berjuang, ikut terlibat, ikut ambil bagian untuk menjadi warga kerajaan Allah. Dan kiranya bahwa keselamatan itu diperuntukkan bagi siapa saja, pribadi-pribadi, orang-orang yang mau percaya, mau bertobat, mau ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Kita telah dibaptis, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita telah disatukan sebagai anggota gereja, kita telah menerima Roh Kudus. Maka semoga kita menghadirkan karya keselamatan Allah itu, membuka jalan bagi hadirnya Tuhan, bagi keselamatan semua orang untuk semakin menuju, mendekati, dan bersatu dengan Tuhan. Dan kiranya bahwa semua itu memerlukan kegigihan, memerlukan ketekunan, memerlukan semangat juang seperti yang dihidupi, seperti yang dimiliki oleh Santo Yohanes Pembaptis. Maka semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa untuk terus menyiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan bagi Tuhan, meluruskan hati kita, dan meneguhkan hidup kita dengan kesiapsediaan untuk senantiasa menghadirkan Tuhan, membawa semua orang semakin dekat dengan Tuhan, dan senantiasa berani untuk memuliakan Tuhan. Bukan pertama-tama untuk mewartakan, memuliakan diri sendiri, tetapi hanya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan setiap orang yang beriman. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.